Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kembali lagi di channel Teacher NW. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sistem basis data. Nah, sistem basis data ini biasanya diterapkan pada suatu pemrograman di mana kita sebelum membuat suatu program itu kita harus ada dulu yang namanya yang namanya database ya. Di materi kali ini, di video kali ini kita akan membahas mengenai, sebelum kita masuk ke bagaimana membuat database dan aplikator database-nya akan kita gunakan di mana, aplikasinya di mana, itu sebentar dulu kita akan membahas mengenai teori umum dulu mengenai sistem basis data. Jadi sebelum tahu atau sebelum kita langsung ke praktek, kita tahu dulu kira-kira teori atau apa sih yang dikatakan atau apa sih yang disebut dengan sistem basis data ini. Nah, kita bahas satu persatu. Sistem, apa sih kira-kira yang dinamakan atau yang disebut dengan sistem? Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu sistem. Nah, saya hanya mau menguraikan dulu apa itu sistem. Sistem itu merupakan sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri atas jumlah komponen fungsional dengan sebuah fungsi yang dengan satuan fungsi dan tugas khususnya, yang tentunya itu semua merupakan saling keterkaitan atau saling berhubungan antara satu dan lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang untuk memenuhi suatu proses tertentu. Analoginya seperti sebuah kendaraan yang memiliki sistem kendaraan bermotor ya, yang memiliki sistem di mana harus ada komponen pematik, komponen perapian dan sebagainya, yang itu semua saling berhubungan atau saling berketergantungan satu dan lainnya. Komponen satu dan lainnya itu saling berhubungan untuk secara bersamaan melakukan fungsi kendaraan secara umum untuk menjadi sarana transportasi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya motor kita tidak punya komponen pematik, otomatis dia tidak akan menyala dong. Nah, seperti itulah sistem. Sistem itu dia harus ada beberapa komponen yang fungsional untuk saling berhubungan dan secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu. Jadi sistem itu kita buat untuk proses atau tujuan tertentu pastinya ya. Seperti kalau misalnya aplikasi keuangan. Kenapa kita harus membuat aplikasi keuangan? Maka tentunya untuk mempermudah si user itu sendiri. Yang tadinya kalau tidak ada pakai aplikasi itu bisa jadi pelaporannya tercecer atau gimana ya, itu tujuannya untuk memudahkan si penggunanya agar misalnya tidak tekor gitu. Itu salah satu contoh dari penggunaan suatu sistem gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Dan analoginya seperti kendaraan ini. Paham ya? Oke. Nah, di sini kita masuk ke, karena kita membahas mengenai sistem basis data, di sini kita masuk ke basis data itu sendiri apa gitu. Basis data itu merupakan gabungan kedua dari sistem basis data itu merupakan seperti halnya sebuah objek yang pasif. Jadi si basis data ini bisa dikatakan atau seperti halnya sebuah objek yang pasif, di mana di mana si basis data ini ada karena ada pembuatannya yang pernah digunakan jika ada pengolahan dan penggerakannya gitu. Jadi intinya si basis data ini akan ada atau bisa disebut dengan sebuah objek yang pasif gitu. Nah,
yang menjadi pengolahan atau penggerakan secara langsung. Jadi intinya si basis data ini dia menjadi suatu komponen penggerak untuk sistem, agar sistem itu berjalan gitu. Intinya seperti yang saya bahas di awal tadi, suatu sistem atau suatu pemrograman itu tidak akan ada jika tidak ada database. Nah, database ini, kita berbicara database ini ya, di dalamnya itu adalah basis data. Semua data-data itu berada atau ditampung dalam suatu database. Nah, kenapa di sini saya katakan basis data itu merupakan penggerak atau suatu objek yang pasif? Tanpa ada si objek ini, si basis data ini, suatu aplikasi atau suatu sistem itu tidak bisa dijalankan. Nah, jika kalau digabungkan antara sistem dan basis data, ini akan menghasilkan atau akan ada sistem yang terdiri atas kumpulan tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer, dan sekumpulan program yang bisa disebut dengan DBMS atau database. Jadi database ini sangat penting sebenarnya untuk suatu sistem, seperti halnya yang di motor tadi. Penggerak itu adalah ada komponen pematik, ada komponen perapian dan sebagainya. Nah, pada sistem juga pun basis data ini sangat penting. Dia merupakan komponen yang bisa menggerakkan suatu sistem gitu. Jadi tanpa ada si basis data atau database ini, program itu tidak akan jalan gitu. Walaupun sudah ada kodenya dan sebagainya, tapi dia tidak akan berjalan karena tidak ada data-data atau tabel-tabel yang saling berhubungan gitu. Ini mungkin akan agak bingung, aduh gimana ya, maksudnya seperti apa ya. Itu akan kita ketahui kalau pada saat kita sudah membuat atau mempraktekkan secara langsung gitu. Oke. Nah, pada sistem basis data ini ada beberapa komponen utama yang perlu kalian ketahui. Hanya sekedar tahu aja nggak apa-apa. Itu ada komponen perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem pemakai atau user, dan aplikasi aplikator. Ini untuk khusus di video kali ini, untuk saya di channel saya akan lebih ke aplikasi aplikatornya itu di Common Prompt atau CMD. Jadi itu tidak perlu diinstal, itu sudah bawaan dari kalau pada saat kalian menginstalkan komputer atau laptop kalian itu akan sudah ada gitu. Nah, kita membahas satu persatu dulu secara singkat. Apa sih perangkat keras? Nah, perangkat keras ini biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data. Nah, ada beberapa komponen pun, ada terdiri beberapa poin-poinnya juga dalam komponen sistem basis data ini. Yang pertama yaitu komputer, biasanya adalah suatu komputer ini biasa disebut sesuatu untuk sistem yang stand only atau lebih dari atau untuk sistem jaringan. Yang kedua yaitu memori sekunder yang online. Yang ketiga yaitu memori sekunder yang offline, dan terakhir yaitu media. Nah, komponen-komponen sistem basis data ini juga ada turunannya seperti tadi perangkat kerasnya itu. Dalam perangkat keras dalam perangkat keras itu ada beberapa komponennya juga, ada komputer, memori sekunder online, memori sekunder offline, dan media atau perangkat komunikasi. Nah, untuk sistem operasi, secara sederhana sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer. Jadi setelah ada perangkat keras, kita harus ada sistem operasi, di mana itu menjadi penggerak juga, salah satu penggerak untuk salah satu program untuk mengaktifkan sistem komputer. Nah, berikutnya adalah basis data atau biasa disebut database. Ini merupakan sebuah sistem basis data yang memiliki beberapa basis data. Jadi dalam database itu ada memiliki beberapa basis data juga. Nah, setiap basis data dapat berisi sejumlah objek basis data.
seperti tabel, indeks, dan lainnya. Jadi ini kira-kira gambaran awal di dalam suatu basis data itu akan ada tabel, ada indeks, dan banyak lagi. Nanti lebih jelasnya kita pada saat dipraktek. Nah, berikutnya yaitu sistem pengolahan basis data. Maksud saya sistem dalam sistem basis data ini juga ada sistem pengolahan basis data. Nah, biasanya disebut dengan DBMS. Saya pernah satu kali mengikuti pelatihan pengembangan diri, itu ada sempat beberapa tutor yang membahas mengenai DBMS atau database manajemen sistem ini, manajemen sistem ini. Nah, DBMS ini pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi diganti oleh sebuah perangkat lunak atau sistem yang khusus. Nah, perangkat lunak itu biasanya kita gunakan yaitu DBMS atau database manajemen sistem, yang akan menentukan bagaimana data itu diorganisasikan, disimpan, diubah, dan diambil kembali. Jadi di BMS ini itu ada penjelasan lebih rinci lagi, nanti kalian bisa searching dulu saja bagaimana caranya memahami si DBMS ini. Nah, itu adalah salah satu sistem basis data, yaitu dia menggunakan perangkat lunak atau sistem DBMS ini gitu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak yang termasuk pada DBMS ini. Salah satunya itu seperti DBase, Foxbase, Airbase, kalau misalnya yang bawaan dari Microsoft itu ada Microsoft Access, banyak sekali. Salah satunya yaitu DBMS juga, DBMS, CDMA juga aplikasi juga ya. Jadi banyak sekali aplikasi atau perangkat lunak yang bisa kalian cari-cari yang termasuk pada DBMS ini. Nah, kalau kita lebih ke MySQL ya, pakai CMD itu MySQL. Jadi nanti di next video kita akan membahas mengenai lebih ke prakteknya menggunakan CMD, yaitu Microsoft SQL gitu, MySQL. Nanti akan ada step by stepnya. Oke. Yang berikutnya itu pemakai. Pemakai di sini itu kita sendiri atau user, di mana ada beberapa bisa dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi. Kalau misalnya pemakai itu ada 4 jenis. Yang pertama, pemrogram aplikasi, programmer aplikasi, user mahir, user umum, dan user khusus. Nah, itu adalah beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data. Nah, kalian masuk di mana nih? Di pemrograman aplikasinya atau di di user mahirnya, di user umumnya, atau di user khususnya. Oke, yang terakhir yaitu aplikasi, di mana aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang bersifat opsional. Jadi kalian bisa ambil apapun itu aplikasi yang kalian rasa mudah untuk mengaplikasikan atau mengaplikatorkan basis data atau database pada suatu pemrograman kalian gitu. Jadi tergantung kebutuhan kita ya. Kalau kalian mau pakai MySQL monggo, mau pakai Microsoft Access juga monggo. Yang penting kalian paham dan kalian rasa mudah dan sesuai dengan kebutuhan pemrogramannya kalian. Nah, itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya masih agak kurang paham, kembali lagi saya katakan bisa mengambil referensi-referensi lain di video-video yang lainnya. Dan next video insyaallah tetap masih teori, kita akan membahas mengenai
basis data relasional. Jadi setelah itu kita akan praktek kecil-kecilan supaya tahu dulu gimana menggunakan aplikator atau aplikasi sistem perangkat keras atau apa ya, sistem untuk menjalankan atau membuat suatu basis data atau database pada suatu pemrogramannya kalian. Nah, mungkin itu aja di video kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jika kalian rasa ini bermanfaat, bisa dibagikan dan bisa untuk mensubscribe video ini, channel ini, agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi lebih banyak lagi dan insya Allah bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.